Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Malah dalam cerita tentang tentang cinta. cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang mewariskan budaya kerajaan Allah dalam keluarga. Nah lovers, kita tahu bahwa karena manusia pertama Adam telah berdosa, Adam telah mewariskan dosa kepada semua manusia. Akibatnya, semua manusia di dunia telah berdosa. Sebaliknya, oleh karena Yesus yang adalah manusia Adam yang kedua dan yang terakhir telah dibenarkan, maka semua yang percaya kepada Yesus menerima warisan kebenaran ini dan dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Jadi sebagai suami istri kita harus dapat percaya, mengerti dan menyadari prinsip kebenaran ini. Bahwa sebelum kita bertobat dan percaya Yesus, maka kita semua ini sudah menerima dan membawa warisan dosa dari Adam dan Hawa melalui orang tua, baik dari pihak ayah dan ibu kita yang sebelumnya sudah ada dan dibawa dari kakek nenek atau opa oma sebelumnya. Nah lovers, bayangin ya, dari garis suami sudah membawa warisan, lalu dari garis istri juga sudah membawa warisan dosa ini juga, yang dibawa dan diterima dari mana? Dari orang-orang tua kita sebelumnya masing-masing Iya, ya. masing-masing. Jadi kalau kita tidak bertobat, kita tidak percaya kepada Yesus, maka warisan dosa ini akan terus turun sampai kepada anak cucu sampai juga kepada keturunan-keturunan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa warisan dosa ini bisa turun sampai kepada 4 keturunan atau 4 generasi. Itu ada dalam Keluaran 20 ayat 5. Tetapi sebaliknya warisan kebenaran akan diberikan Tuhan kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada orang yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Itu ada dalam Keluaran 20 ayat 6. Amin, ini bagus Wah, banget ya. bagus sekali Warisan ya. kebenaran bisa diturunkan sampai beribu-ribu keturunan. Wah, ini luar biasa ya. Lovers, biasanya warisan dosa ini akan turun melalui apa nih? Cara berpikir, nilai-nilai, prinsip-prinsip, kebiasaan-kebiasaan, pola hidup, dan budaya yang ada dalam keluarga kita, yang dipakai oleh keluarga kita dan yang dianggap sebagai satu kebenaran oleh keluarga kita, yaitu oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, atau oma opa yang sudah turun-temurun. Nah, sebagai contoh ya, meskipun kita ini sudah menjadi orang Kristen dan percaya Yesus, tetapi jika di keluarga kita masih memiliki cara berpikir, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang percaya dengan tradisi dan budaya nenek moyang yang tidak sesuai firman tentunya. Iya. Contohnya ya, seperti anak laki-laki itu lebih berharga dari anak wanita, atau kita percaya dengan hari-hari baik yang tertentu gitu ya, atau yang lain-lain lah ya yang kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Nah, kalau kita masih terus lakukan itu, berarti kita masih menghidupi warisan-warisan budaya nenek moyang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Ya padahal semua hari itu baik loh. Semua hari Di mata Tuhan baik. semua hari nggak ada yang Iya. buruk, nggak ada semuanya baik ya. Amin. Nah lovers, apabila kita sebagai suami istri sepakat menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai standar kebenaran tertinggi dan menjadikan budaya kerajaan Allah yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita sebagai yang utama dalam membangun nilai-nilai dan budaya dalam keluarga kita, maka kita sedang mewariskan budaya kerajaan Allah ini kepada anak-anak kita dan kepada keturunan kita. Nah lovers, apa kata firman Tuhan tentang bagaimana mewariskan budaya kerajaan Allah dalam keluarga? Mari kita lihat ya, dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Lovers, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang masih muda secara usia, tetapi dia dewasa secara rohani. Sebab Timotius telah membangun budaya kerajaan Allah di dalam jemaat yang dilayaninya dengan menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dan juga dalam kesuciannya. Amin. Wow. Luar biasa ya. Wah, dia Timotius jadi masih teladan. muda secara usia tapi menjadi teladan karena dewasa secara rohani. Amin. Luar biasa ya. Nah, Wow. ternyata kehidupan Timotius yang mewarisi budaya kerajaan Allah dengan menjadi teladan kepada jemaat yang dilayani ini, karena Timotius menerima warisan iman dan budaya kerajaan Allah ini dari teladan iman yang diwariskan dan diperoleh dari ibunya Eunike dan dari neneknya Lois. Nah, lovers, dari kehidupan Timotius ini kita dapat belajar dan diingatkan bahwa kita sebagai suami dan istri harus percaya dan mengerti serta menyadari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa nilai, prinsip-prinsip kehidupan iman dan budaya kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu dapat kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi di bawah kita selanjutnya. Oleh karena itu, kita sebagai suami istri harus sepakat untuk apa? Berhenti memakai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan budaya-budaya nenek moyang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita sepakat juga untuk memulai membangun, menghidupi, dan memberi teladan nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan iman dan budaya kerajaan Allah kepada anak-anak kita dan juga kepada keturunan kita. Nah, kami berdua ini ya, Iya. kami datang dari latar belakang yang keluarga yang tidak percaya Yesus, Iya. ya, belum percaya Yesus. Jadi ketika kami menikah, Iya. kami ini masing-masing membawa nilai-nilai, prinsip-prinsip dan budaya nenek moyang kami masing-masing ya, Iya. masuk ke dalam Pernikahan pernikahan kami ini ya. sehingga budaya yang dibangun dalam keluarga kami tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Akibatnya kami sering konflik Iya. ya, yaitu masing-masing merasa benar dengan Iya. dengan budaya yang dibawanya itu. Karena kami masing-masing memegang nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi dan budaya-budaya dari garis keluarga kami masing-masing yang kami anggap benar dan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, konflik-konflik yang terjadi di antara kami ini membuat kami mempunyai budaya yang tidak benar dalam keluarga kami. Ya, ini benar sekali ya. Iya. Sehingga kami ini tidak menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Kasihan anak-anak kita ya, kasihan jadi korban jadi ya. Iya. Sampai suatu ketika kami berdua mengalami perjumpaan dengan Yesus, lalu kami bertobat dan dipulihkan. Kemudian kami sebagai orang tua, kami minta maaf Iya. kepada anak-anak kami karena kami tidak menjadi orang tua yang baik dan tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anak kami. Ya itu ingat banget ya momen itu waktu kita minta maaf ya, maaf. dan terjadi pemulihan ya. Nah, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, setelah kami mengenal Tuhan dan mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, kami berdua sepakat untuk tidak lagi memakai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan budaya-budaya dari orang tua kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali yang masih sesuai dengan firman Tuhan, tetap kami pakai. Amin ya. Nah, kemudian kami sepakat untuk membangun, menghidupi, dan memberi teladan kepada anak-anak kami tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan iman dan budaya kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sehingga setelah anak-anak kami menikah, kami bersyukur karena kami melihat bagaimana warisan iman dan budaya kerajaan Allah itu dihidupi dan diwariskan kepada anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Nah, lovers, supaya kita dapat mengerti bagaimana mewariskan budaya kerajaan Allah di dalam keluarga. Yang pertama,
Sebagai suami istri, kita harus sepakat untuk percaya, mengerti dan menyadari bahwa warisan dosa itu bisa turun sampai kepada 4 keturunan atau 4 generasi. Tetapi warisan kebenaran itu akan turun sampai kepada beribu-ribu keturunan atau generasi. Yang kedua, sebagai suami dan istri kita harus sepakat untuk berhenti memakai dan menghidupi nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan budaya-budaya duniawi atau nenek moyang yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai suami istri, kita harus sepakat untuk menghidupi dan mewariskan nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan iman dan budaya kerajaan Allah ini kepada anak-anak kita, yaitu melalui teladan hidup kita sehari-hari, sampai warisan iman dan budaya kerajaan Allah ini diwariskan kembali kepada cucu kita dan keturunan kita. Nah lovers, kalau hari-hari ini sepertinya dalam pernikahanmu merasa begitu banyak konflik, banyak perbedaan, sehingga membuat hidupmu seperti lelah, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami bersyukur di dalam Kristus kami sudah dibebaskan dan dilepaskan dari semua warisan dosa yang berasal dari nenek moyang kami, yaitu dari keturunan yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai, dan warisan dosa itu tidak akan turun kepada anak-anak kami dan keturunan kami. Oleh anugerah Tuhan, kami sebagai suami dan istri sepakat untuk menghidupi, mewariskan, dan menjadi teladan dalam nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan iman dan budaya kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kepada anak-anak kami, keturunan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.